Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu di part 2, yaitu tentang aplikasi tentang tahap order di aplikasi GMM. Di part 1 saya sudah menjelaskan secara umum menu-menu atau fitur-fitur yang ada di aplikasi GMM ini. Setiap fitur yang ada itu memiliki konten yang lebih mendetail. Namun setiap kita melakukan proses order, urut-urutan order itu akan terjadi dari atas ke bawah. Pada tahap order biasanya kita melakukan pencarian produk ya, pencarian produk di mana produknya itu antara dua ini. Kita klik salah satu di katalog ready stock misalnya. Jika kita sudah tahu nama produknya, kita bisa search di sini. Dicari produk. Kita praktek langsung. Cari nama produknya, misalnya Zeta, lalu ke tab atau klik tombol cari, akan muncul produknya. Di setiap produk ini nanti akan ada detailnya lagi tentang deskripsinya atau apapun yang menjelaskan tentang produk itu. Misalnya Zeta, salah satu kita klik ya. Zeta yang ini misalnya. Ada deskripsinya, bahan, kemudian material, kemudian size, detail size-nya, harganya, kemudian varian itu lebih ke warna, biasanya warna. Misalnya mau keep yang mana warnanya, misalnya yang marun sama navy masing-masing satu. Jadi di aplikasi yang versi sekarang kita bisa langsung keep, dalam sekali keep itu sudah bisa lebih dari satu piece. Misalnya gini, 1, 2, mokanya 2. Catatan opsional, bagian catatan itu opsional, bisa diisi, bisa juga enggak. Sudah diisi, lalu klik atau tab ya, add to chart. Maksudnya adalah dari 112 ini ada 4 piece. Yang warnanya marun itu 1 piece, navy 1 piece, mocha 2 piece. Itu nanti akan masuk ke keranjang belanja. Untuk saya jelaskan dulu. Untuk stok itu adalah stok yang ada di toko kami.
Jadi sesuai dengan stok yang ada di toko kami, jumlahnya akan kami input secara sistem di website atau aplikasi. Oke. Nah, jika kita keep menurut quantity, maka nanti stoknya akan berkurang. Jadi misalnya nanti kita keep nih yang marun ini 1, nanti stok di HP yang lain, di HP pengguna yang lain akan berkurang menjadi 48. Begitu juga yang lainnya. Oke, kita klik yang add to chart-nya. Add to chart, kita klik produk telah dipesan. Oke, kita cek dulu ya yang tadi stoknya tinggal berapa. Tuh, tinggal 48, tadi 49 ya, karena sudah kita keep 1. Misalnya ini yang marun tadinya 49, karena kita keep 1 jadi 48. Begitu juga yang lainnya. Oke, kita back, kembali lagi ke menu yang utama, ke home-nya. Nah, tadi produk Zeta tadi yang kita keep itu masuk ke mana? Masuk ke chart. Kalau bahasa umumnya itu chart, tapi di sini keranjang belanja. Oke, yang ini ya. Itu diklik keranjang belanja. Oke, tadi udah kesimpan. Yang ini marun 1, navy 2. Navy 2 itu yang navy sebentar, ada komat. Tadi kita sudah keep navy 2 itu akan terpecah menjadi 1, 1. Begitu juga mocha 1, 1. Yang marun juga 1. Oke. Nah, ini adalah list keranjang belanja. Oke, jadi kalau tadi fiturnya keranjang belanja kita klik, itu isinya adalah barang-barang yang kita keep, yang kita add to chart, yang kita masukkan ke keranjang belanja. Oke, kita lanjut untuk check out. Jadi proses setelah cari produk, lalu kita keep, lalu kita dari cari produk, add to chart, lalu check out. Proses check out adalah proses di mana setiap barang yang kita keep akan menjadi ID pesanan. Setiap ID pesanan itu adalah per alamat atau anggaplah per paket yang akan kita kirim. Jadi misalnya Zeta navy 1 piece sama Zeta navy yang 1 piece lagi, itu kita kirim ke alamat yang berbeda, anggaplah misalnya reseller mau dropship kedua alamat dengan barang yang sama, itu berarti ID-nya berbeda. Jadi check out-nya juga tidak bisa bareng. Jadi check out-nya satu-satu gitu ya. Oke.
Kalau misalnya di satu alamat, satu kemasan paket itu mau kirim, misalnya barangnya ada 2, Zeta yang marun satu piece sama Zeta mocha satu piece. Berarti kita centang dua-duanya. Oke, centang dua-duanya, baru kita klik salah satu tombol ini, gitu ya. Oke, contoh kasus tadi reseller mau kirim navy satu piece ke alamat A, gitu ya, ke alamat A. Klik di sini diklik, kita klik, oke, ke alamat A, misalnya ke alamat lain. Nah, ini adalah proses checkout. Halaman selanjutnya, kalau bagian yang atas adalah total order, yaitu ini barangnya sekian, lalu total ongkirnya karena belum isi alamat masih 0, nanti akan terisi kalau kita sudah isi alamat. Piece karena 1 kilo, 1 piece dan umumnya 1 kilo, dia akan input 1 kilo. Oke, barangnya dari, misalnya dari Nanda All Shop misalnya. Kepada siapa? Kepada Bu siapa? Bu Mei. Bu Mei. Oke, alamatnya ya kasih alamat lengkap di sini. Alamat lengkap. Oke, ini kolom-kolom yang akan diisi pada saat checkout, sebelum checkout. Jadi penting untuk diisi semua. Karena apa? Karena sebelum checkout, pesanan akan dianggap hanya keep. Jadi hanya pesanan yang ada di keranjang belanja. Nanti akan ada tata tertib atau ketentuan keep, dimana jika sudah lebih dari jatuh tempo, keep-keepan kita itu akan terhapus secara sistem. Maka perlu dilanjutkan menjadi invoice atau data pesanan yang ber-ID atau data pesanan yang sudah diisi data-datanya. Nah, ini isi alamat lengkap. Kemudian saya ulangi, untuk kepada ini adalah nama konsumen, bukan misalnya kalau reseller ya yang dropship misalnya, ya ini adalah nama tujuan alamat kemasan atau paket itu akan dikirim. Jadi misalnya kalau alamat konsumen ya nama konsumennya. Oke. Nah, ada 3 kolom: provinsi, kota, kecamatan, yang penting untuk diisi. Kenapa? Karena tanpa tiga ini, maka tarif
tarif tidak akan muncul, atau tanpa 4 ya, sama ekspedisi juga ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah urut-urutan di mana sistem akan mengambil data ongkos kirim atau ongkir secara sistem yang terintegrasi dengan sistem ekspedisi, baik JNE, Wahana, Pos, dan satu JNE, Wahana, Pos, dan Tiki. Jadi aplikasi ini berhubung dengan sistem ekspedisi yang saya sebut tadi. Dan jika empat kolom ini tidak diisi secara berurutan, saya ulangi, secara berurutan 1, 2, 3, 4, tidak bisa dari 4 lalu ke atas, nggak bisa. Jadi atau kecamatan baru kota baru provinsi, nggak bisa. Jadi dari provinsi, karena begitu kita klik provinsi itu kan lebih umum, lalu lebih mengerucut lagi. Ketika provinsi kita pilih, maka kota akan membaca data-data dari provinsi yang kita pilih. Kemudian setelah pilih kota, kecamatan akan membaca data dari kota yang kita pilih. Lalu ekspedisi akan membaca data dari provinsi, kota, kecamatan yang kita pilih. Selanjutnya tarif juga akan muncul setelah ekspedisi kita pilih. Oke, kita pilih provinsi, misalnya Yogyakarta, provinsi Jogja, maka kota akan membaca kota-kota yang ada di provinsi Jogja, misalnya Bantul. Lalu kecamatan membaca data-data di kecamatan di Bantul, Jetis misalnya. Lalu ekspedisi akan melacak sistem di sistem ekspedisi. Nah, ini ekspedisi yang GMM gunakan, kita pilih misalnya JNE. Nah, lalu tarifnya nanti akan menampilkan tarif tipe servis yang tersedia di ekspedisi yang bersangkutan. Mungkin di daerah tertentu di sini akan muncul JNE JNE yes, JNE reguler. Tapi karena secara sistem di daerah Kecamatan Jetis dari Bantul Yogyakarta hanya ada kiriman bertipe CTC atau CTC yes, ya kita pilih ini. Oke, salah satunya kode pos bisa kosong saja, atau kalau bisa, terutama yang ini ya, kiriman pos ya dan wahana itu dibutuhkan kode pos karena ini dari ekspedisinya sudah mewajibkan. Oke, telepon penerima berapa, 08 dan bla 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 bla. Oke, kita kirim. Klik tombol kirim untuk mengakhiri check out. Oke. Ini adalah list yang tadi keranjang belanja. Yang Zeta, yang Navy, yang 1 piece sudah hilang. Di mana? Yaitu di pesanan belum lunas. Sini. Nah. Oke. Next adalah
menjelaskan kembali tentang keranjang belanja. Kalau yang tadi kan kita kirim ke alamat lain dengan satu piece. Oh ya, yang tadi Zeta by Muti Alena Nevi satu piece masing-masing ke beda alamat. Nah berarti kedua alamat yang berbeda, berarti kita harus check out masing-masing piece. Jadi satu piece tadi yang Nevi satu piece ke alamat konsumen A, nah, lalu check out lagi seperti yang tadi ke alamat konsumen B. Jika ada dua piece lebih dari satu piece ke satu alamat, tinggal dicentang. Misalnya konsumen C mau pesan ini Zeta yang marun dan mocha. Oke, satu piece. Ya udah. Karena di satu alamat dan satu paket itu ada dua piece, berarti centang dua-duanya langsung kirim ke alamat konsumennya. Ini sekalian saya menjelaskan bahwa ini ada dua untuk kirim ke alamat lain khusus untuk dropship. Jadi seperti yang tadi ya, ke alamat lain, ke alamat konsumen, misalnya untuk reseller ke konsumennya, atau ke teman kita sendiri misalnya ya alamat temennya kita gitu. Nah untuk alamat sendiri seperti yang saya jelaskan di part 1, pada saat kita registrasi awal, di saat kita install aplikasi, kita registrasi, lalu kita tulis nama, alamat lengkap pribadi, lalu ada kode pos dan lain-lain. Ketika kita klik ini kirim ke alamat sendiri, maka sistem aplikasi akan melacak alamat kita sendiri tersebut yang pernah kita isi itu. Oke, saya coba ya, klik tunggu, klik kirim ke alamat sendiri. Nah ini alamatnya sudah ada otomatis. Ini alamatnya G itu karena data yang saya isi hanya G. Kalau alamatnya lengkap itu nanti otomatis alamatnya akan melacak alamatnya yang kita isi pada saat di awal. Provinsi juga. Nah ekspedisinya baru kita pilih. Banten, Serang, Binuang ini yang saya isi di saat pertama registrasi aplikasi. Oke, kita pilih misalnya Tiki. Ekspedisi tidak tersedia, silakan. Berarti Tiki tidak menjangkau kiriman ke kecamatan ini. Misalnya yang lain, Wahana. Nah, Wahana ada. Pilih tarif normal 60.000. 60.000 karena ada dua. 60.000 berarti ini ya, per kilonya berarti 30.000. Oke, kita kirim. Proses checkout sukses. Oke. Setiap kita checkout produk yang kita checkout itu akan beralih atau pindah ke data pesanan. Di mana data pesanannya, yaitu data pesanannya kalau kita klik di pesanan belum lunas. Ya karena belum di DP dan apalagi dilunasi. Jadi setiap barang yang baru kita check out dari keranjang belanja akan masuk ke pesanan belum lunas. Oke,